maka Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah meninggalkan atau membiarkan mereka pada kegelapan-kegelapan la yubsirun, yang pada kegelapan itu mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun alladzi la yasma', kondisinya tuli. Bukmun, dia bisu. Umyun, buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan perumpamaan mereka. Maka ada kata masal di situ. Sesungguhnya Al-Quran merupakan, dalam bahasa sederhananya, Quran itu kitab langit untuk penduduk bumi, yaitu untuk manusia dan jin. Maka tentunya gaya bahasanya Allah sesuaikan dengan karakter manusia atau jin itu. Karakter fitrah manusia itu bermacam-macam. Maka gaya bahasa Al-Quran, yang Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, pun bermacam-macam. Pertama, dikatakan ulama, Al-Quran itu ada fi'lu amrin, yang pertama perintah. Jadi untuk menyampaikan hidayah Al-Quran, maka Al-Quran disampaikan dalam bentuk perintah. Baik bentuk perintah ini kemudian dalam ilmu usul fikih, apakah al-amru lil wujub, apakah perintah itu sifatnya wajib, kemudian apakah wajib itu yufidut tikrar, dia berulang-ulang, atau la yufidut tikrar, tidak diminta berulang-ulang. Apakah yang wajib ini yaqtadil fawra, apakah dia harus segera atau bisa ditunda? Ataukah kemudian perintah ini sifatnya bisa wajib, tapi kemudian ketika ada dalil qarinah yang menyatakan dia tidak wajib, bisa jadi dia bentuknya irsyadat, petunjuk, atau bentuknya kesunahan. Maka bentuk perintah dalam Al-Quran pada dasarnya sifatnya wajib. Wajibnya itu ditunjukkan dalam satu, kalau dalam bentuk ilmu sharaf, dalam bentuk fi'lu amrin, bentuk fi'il amar atau kata perintah. Kami dulu, Bapak Ibu, ada kiai namanya Kiai Amar. Kiai Allahyarham Kiai Marzuki. Uang talang aurat. Oh. Kiai Amar, Kiai Marzuki, saking ahli sorofnya beliau diberikan julukan Kiai Amar. Amar itu bukan nama beliau. Amar itu dari fi'il amrin. Beliau mengajar, spesialisasi beliau ilmu sorof. Kalau spesialisasi ilmu hadis, Allahyarham Syekhna Ki Haji Bukhairi Nuri. Maka kalau ilmu sorof, beliau ahlinya. Kalau hadis, Allahyarham Ki Haji Abdul Hamid Nuri, bapaknya Ustaz Ridha. Nah, pertama bentuk wajib itu dibahasakan dengan fi'lu amrin, fi'il amar, kata perintah. Maka misalnya Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ini kata kerja perintah. Ma huwal amru, al-amru talabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah itu artinya meminta satu pekerjaan dari pihak atasan kepada bawahan, itu perintah. Kalau kalau minta perbuatan itu derajatnya sama, itu namanya iltimas. Kalau minta perbuatan dari bawahan ke atasan, itu namanya doa atau talab. Doa itu artinya permohonan, permintaan. Nah, atasan ke bawahan itu maksudnya derajat yang lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Tentunya Allah itu jauh
tidak bisa dibandingkan dengan kita. Maka statusnya Allah sebagai Tuhan itu bebas memberikan perintah kepada kita sebagai hamba. Maka ketika Allah berfirman memerintahkan sesuatu, maka bentuknya sifatnya itu bukan koordinasi tapi instruksi. Maka dalam bentuk Al-Quran itu ada fi'il amar, kata perintah, itu yang pertama. Yang kedua, bentuk kewajiban itu menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung makna wajib. Misalnya dalam perintah puasa yang sebentar lagi mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, amin Allahumma amin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Jadi tidak dalam bentuk perintah tapi dalam bentuk diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan puasa. Atau dengan lafaz misalnya bentuk wawassa, wasiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi, satu ihsana, yang kedua husna. Aku wasiatkan, ai amartu wa aujabtu. Aku perintahkan artinya aku wajibkan, kata Allah. Yang kedua menggunakan kata qada. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Qada artinya memutuskan, artinya mewajibkan. Untuk siapa perintah ini? Perintah ini adalah untuk orang-orang yang khaliyadz dzihni. Orang yang benaknya itu polos. Diperintah langsung. Diperintah langsung. Nah, itu orang yang namanya orang yang khaliyadz dzihni, orang yang polos. Orang yang memang imannya sudah siap ketika diperintah langsung mau. Ini untuk siapa? Biasanya ini untuk orang-orang yang sudah terbentuk akidahnya. Orang yang sudah terbentuk imannya. Maka pantas sekali ketika kita baca dalam sejarah 13 tahun Allah Subhanahu wa taala pada memberikan dakwah pada Rasulullah pada fase Makkiyah. Fase Makkah itu 13 tahun. Bentuknya apa? Satu membentuk iman, yang kedua membentuk karakter akhlak. Setelah iman kuat, kemudian pada fase Madinah baru turun syariat. Banyak sekali solat, puasa, zakat, munakahat, mutallaqat, waris, kemudian buyuk, perdagangan dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah ini Allah berikan kepada orang-orang yang terpanggil. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, biasanya seperti itu. Yang kedua, bahasa Al-Qur'an untuk memberikan irsyadat hudan lil muttaqin itu adalah dalam bentuk nahi, bentuk larangan. Larangan itu an-nahyu, larangan itu adalah meminta tidak melakukan sesuatu atau melarang seseorang untuk tak melakukan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Maka sama, kalau amr itu perintah, kalau nahi itu larangan dari jangan kau perbuat sesuatu. Kalau dari atas namanya nahyun. Kalau sama namanya iltimas. Kalau dari bawahan ke atas namanya doa, sama. Seperti apa doa kita? Rabbana la tuzigh qulubana ila akhiril ayat, ila akhiril doa. Kemudian yang kedua, nahi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk menggunakan kata nahi itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang biasa dibaca setelah khatib berdoa. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada kata wa yanha. Allah melarang, mencegah. Allah tak membolehkan. Wa yanha, Allah melarang, mencegah 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, Bapak Ibu, sekedar cerita baik, penambahan sejarah. Ayat ini adalah ayat sebenarnya. Ini ayat. Satu tujuannya kenapa ayat ini yang dibaca ini bukan rukun khutbah, bukan. Pada asalnya bukan rukun khutbah. Tetapi kemudian dia bisa menjadi membaca kita penekap sebagai penutup dari kalau rukun itu tak terpenuhi.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk adil dan ihsan. Apa itu adil, apa itu ihsan? Kalau adil dikatakan dalam satu tafsir dinyatakan dalam konteks ibadah, ibadahnya kebaikan seseorang yang dilakukan di sepinya dia sendirinya sama dengan ketika dia melakukan kebaikan di tengah keramaian. Misalnya kalau tadi malam sholat wudhu atau sholatul hajatnya, sholat sunatnya itu 2 rakaat itu 3 menit, di tengah keramaian 3 menit, kira-kira seperti itu. Itu namanya adil. Sedekahnya tak kata orang, tidak ada orang, dia sedekahnya 50.000, di tengah ketika ada orang kira-kira 50.000, gampangnya seperti itu. Sesungguhnya Allah merintahkan untuk berlaku adil dan ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu adalah kebaikan kebaikan yang dilakukan sendiri justru lebih baik dibandingkan ketika dia di tengah keramaian. Salat ketika mimpin satu kaum, ketika misalnya ya, ketika tarawih itu dia bacanya ya wadduha ke bawah sampai minal jinnati wan nas. Tapi manakala dia tahajud sendiri, bahkan dia satu kali ruku itu bisa mungkin setengah juz misalnya. Kemudian 2 rakaat bisa 1 juz. Ada itu, ada guru-guru kita, para hufadzul Quran, orang-orang soleh itu, yang mereka banyak menyembunyikan amal solehnya seperti itu. Jadi tengah masyarakat itu biasa, durasinya kalau dihitung durasi, sholatnya itu ya paling apa? Paling kalau tengah orang banyak itu paling 2-3 menit. Tapi kalau dia sendiri itu bahkan tegaknya sama lama sekali. Itu namanya ihsan. Dan Allah melarang kita untuk melakukan fahsya'i wal munkari wal baghi. Nah, ayat ini kemudian kapan instruksinya diberlakukan secara umum? Ini dilakukan pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada cerita. Kapan cerita ini cikal bakalnya, bahasa api itu, mulan apinya itu cikal bakalnya terjadi ketika terjadi peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Kita tahu Sayyidina Utsman bin Affan, beliau dibunuh dengan keji ketika beliau sedang membaca Al-Quran, baca mushaf. Bahkan dalam riwayat beliau bahkan sambil menjaga mushafnya itu sampai terpotong tangan beliau, ditebas seperti itu. Kemudian dalam sebagian riwayat atau cerita yang kita dengar dari guru-guru kita, guru-guru tua itu, maka sebagian percikan darah itu kena ke mushaf di tengah Al-Quran pada lafaz wal yatalattaf. Maka pada mushaf-mushaf yang lama dulu wal yatalattaf itu warnanya merah. Itu menunjukkan bahwa di situ pernah terjadi peristiwa berdarah. Entah siapa pembunuhnya. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan ini ketika beliau wafat sebagai syahid, maka ulama secara aklamasi membaiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kesepakatan atas dasar ketakwaan beliau dan kedekatan beliau sebagai menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Pada era Sayyidina Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka di sini sepupunya Sayyidina Utsman bin Affan, Ammar bin As, tak setuju, protes. Dia memprotes dan mengajak orang lain untuk mencari siapa pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Digoyang-goyang sampai terjadinya peristiwa arbitrase tahkim. Kita skip. Pada era Ammar bin As setelah Sayyidina Ali, maka Ammar bin As menjadi khalifah. Nah, disinilah kemudian sistem itu sudah bukan sistem syura lagi. Sudah sistem khilafah. Raja kalau mati ada waliul ahdinya, ada apa? Ada putra mahkotanya. Dari Ammar bin As, kemudian ke bawahnya Marwan, kemudian Yazid, Marwan dan sebagainya. Nah, di era Ammar bin As inilah kemudian di bawahnya pada era Yazid kalau tak salah, dan ke bawahnya itu dia mewajibkan siapapun khatib di khutbah Jumat wajib melaknat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dikatakan orang yang pokoknya dengan kata-kata kotor lah. Diwajibkan, kalau tak jadi khatib. Jadi ada standar khatib itu harus berani mencaci maki Sayyidina Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini turun-temurun ini.
Tidak ada syarat, tidak ada rukun, tapi anak keturunan Yazid dan ke bawah ini kemudian mewajibkan untuk mencaci maki Sayyidina Ali. Karena dianggap tak berhasil mencari pembunuh. Siapa pembunuh? Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ranah politik sudah masuk masjid itu, na'udzubillah. Padahal Sayyidina Ali tak tahu menahu dengan perkara ini. Beliau sudah syahid, beliau sudah mendapatkan nikmat Allah. Nah, maksud saya betapa luar biasanya pengaruh busuknya hati, busuknya politik terhadap sejarah Islam. Kemudian datanglah khalifah yang hatinya bersih. Siapa beliau? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kemudian menghapuskan syarat bahwa khatib itu harus mencaci maki Sayyidina Ali. Dihapuskan semua, kemudian digantikan dengan setelah doa membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kemudian wala dzikrullahi akbar. Ingat, wala dzikrullah ini pendek lamnya. Bukan panjang, bukan wala dzikrullahi akbar, tapi wala dzikrullahi akbar. Nah, kenapa? Kalau wala dzikrullahi akbar, lam tu lam takkid namanya. Artinya lam penguat, lam tahqiq. Sungguh zikir kepada Allah itu yang paling besar. Pahalanya, keridhaannya, rahmatnya, balasannya dan sebagainya. Kalau dibaca wala dzikrullahi akbar dan tidak mengingat Allah, perkara yang besar pahalanya. Nauzubillah. Jadi hati-hati. Siko urut panjang pendek bisa merubah makna kebalikan dari makna yang positif jadi sangat negatif. Makanya khatib wajib belajar tajwid. Khatib wajib minimal punya pengetahuan tentang bahasa Arab secara standar. Supaya apa? Supaya dia bisa mengetahui yang dibaca ini benar atau salah, keliru atau tidak. Dan khatib diharapkan mengetahui adat istiadat satu kaum. Misalnya di satu kaum kita kalau nak jadi khatib itu kan wajib pakai sewet, pakai jubah, pakai surban. Ini ujuk-ujuk datang pakai sepan, pakai baju pendek main ini, kemudian cengar-cengir, tangan ngerapai-rapai, itu tidak pas. Ya, ado bukan di sini, bukan. Ya, kalau sini sudah standar, harus pakai minimal batik ya. Ya. Ikhwan dimuliakan Allah. Jadi khatib itu tidak sembarangan karena dia nahkoda. Dia adalah imam di perkumpulan itu. Maka Jumat itu sering dibilang sebagai sidang Jumat karena pemimpinnya adalah khatib dan imam itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Kembali kepada ini tadi, maka menggunakan fi'il nahi, kata larangan, atau bentuk menggunakan lafaz melarang. Atau Allah menyatakan keharaman sesuatu dengan apa? Dengan dampak bahayanya yang jelas-jelas memberikan dampak bahaya. Baik dunia maupun akhirat, baik pribadi maupun lingkungan, baik secara zahir maupun batin. Yang berikutnya, Al-Quran dibahasakan bentuk hudan lil muttaqinnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk aqsam, qasam, sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada kita itu dalam bentuk sumpah. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebesaran Allah yang telah menciptakan makhluknya yang dengan manfaat yang besar. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi 10 malam yang 10. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah bersumpah demi fajar. Kenapa? Karena fajar ini merupakan satu dimensi waktu yang sangat banyak sekali kebaikannya. Alhamdulillah kita bangun subuh atas taufik hidayah barakah, kemudian iradah kudrat Allah, kita sampai ke masjid dalam waktu fajar melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Yang berikutnya Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya. Ini namanya aqsamul Quran, sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya, tak perlu dengan dirinya? Justru semakin menunjukkan perkara yang kecil, remeh-temeh menurut kita, tapi disitulah letak seni dan tantangan Allah.
Maka Allah kalau menantang kita tuh bukan dengan benda-benda yang besar, kadang-kadang dengan perkara-perkara yang kecil. Sebagaimana dalam ayat yang nanti bakal kita bahas, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tak malu untuk memberikan perumpamaan apa? Ba'udah, satu ekor nyamuk dan apa yang lebih parah lagi dibandingkan nyamuk. Entah kuman, entah apa namanya, entah tungau atau apa misalnya, entah kepinding misalnya. Maka itu Allah tak malu untuk memberikan perumpamaan kepada kita dengan benda-benda yang kecil seperti ini. Karena buktinya dengan benda yang kecil saja kita tak mampu membuatnya, apalagi benda yang besar. Berarti menunjukkan betapa dengan wujud makhluk yang hebat seperti alam semesta, atau dengan makhluk yang kecil seperti kutu dan sebagainya itu, disitulah letak kekuasaan dan kehebatan Allah. Dan di situ letak kelemahan kita sebagai makhluk. Nah, dalam bentuk nahi. Yang berikutnya dalam bentuk sumpah. Yang berikutnya Al-Quran hudal lil muttaqin, Allah sampaikan dalam bentuk apa? Qasasul Quran. Maka dalam Al-Quran ada surat Al-Qasas. Apa artinya? Qasas jamak dari qissah, kisah. Qissatun bahasa Arab diadopsi, diambil ke bahasa Indonesia menjadi kisah. Karena qissah itu akan berat bagi lidah kita, maka jadi kisah. Jadi kisah itu dari bahasa Arab. Maka jamak dari qissah adalah qasas. Qisas atau qasas. Maka qasasul Quran kita lihat ada surah Al-Qasas, kisah-kisah. Karena kenapa? Karena tabiat fitrahnya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini senang dengan cerita. Makanya muncul dongeng-dongeng. Kecil dulu dongeng kancil ngalahkan buaya. Hati-hati jarang bertemu orang cak kancil ini. Sekolah tuh lah gitu. Mana ciri-cirinya tak usah disebut. Lagi ada ngepas di sini jadi bahaya. Ada cerita apa? Cerita misalnya ini dan itu. Jadi sering, kenapa cerita? Karena tabiat kita kadang-kadang diperintah ada galak, dilarang tambah jadi dia. Kadang-kadang diberikan qasas atau kisah-kisah. Oh, kemudian nuraninya bekerja, otak akalnya bekerja. Iya, yo. Dengan kisah seperti itu, masya Allah, ada orang yang hebat. Secara kekuasaan dunia tak ada yang menandinginya. Tapi secara kehidupan akhirat bahkan dia mati dihinakan Allah. Siapa salah satunya? Namrud. Namrud itu mengaku sebagai Tuhan, menguasai timur dan barat, tapi matinya mana? Matinya dihinakan Allah dengan makhluk yang kecil. Entah nyamuk, entah sejenis nyamuk, kemudian masuk ke telinganya sampai kepada otaknya. Maka dia didera dengan penyakit sebelum mati, dia kena penyakit sakit kepala yang luar biasa. Agak ringan sakit itu, bukan sembuh. Agak ringan sakit itu kalau dipukul dengan gazma, dengan cenela dari kayu. Lepak, lemah itu, agak lemah. Padahal ini ya mungkin lah basah oleh darah, lempung. Lihat, padahal dalam terminologi orang-orang Arab atau orang Eropa juga, bentuk kehinaan seseorang itu kalau dibahasakan kata orang Mesir itu hadrabak bil gazmah. Kau nanti kupukul dengan sepatu, itu artinya dia sangat marah sekali. Jadi sepatu yang diinjak tiba-tiba dipukulkan. Ingat Bapak Ibu satu kisah ketika Washington George Bush dilempar oleh satu wartawan, mungkin kawannya Pak Gusti. Wartawan itu melempar pakai apa? Pakai sepatu. George Bush itu lempar begitu. Itu saking emosi dan marahnya. Nah, ini raja yang menguasai timur dan barat, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Kemudian akhirnya dia mati dalam kondisi sakit kepala, dan ringan sakit kepalanya kalau dipukul dengan cenela pakai sepatu. Dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata kekayaan, kekuasaan tak bisa menolong. Kalau mulia, kalau tak mulia gara-gara itu ya sudah, hina sudah. Maka menjadi pembelajaran. Berarti aku sebagai orang yang sugih, yang duit tak berseri, duit ini tak berseri ini, maka akan berhati-hati. Nah, ini ngambil pelajaran dari kisah yang ada. Dulu cung di sini ini hebat sekali, ada ulama besar, namanya Allahyarham Kiai Sayyidina. Dulu di sini ada kiai besar, Kiai Haji Abdul Ghani Allahyarham.
Dulu sini ada kiai besar, Kiai Ahmad Qari Nuri. Kiai luar biasa, terinspirasi dari kisah-kisah orang terdahulu. Maka di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Qur'an banyak sekali memberikan sejarah Nabi Adam. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan para ulama, qasas atau cerita Al-Qur'an itu meliput satu orang disebut sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain sebagainya. Atau orang soleh yang bukan Nabi, seperti Sayyidina Luqman, Sayyidatuna Maryam radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi misalnya Sayyidatuna Maryam, atau kisah wanita yang salihah, misalnya wa imra'atu Fir'aun Asiyah. Maka ini menjadi kisah. Atau kisah orang-orang yang memusuhi Allah dan para anbiya, para nabi dan rasul. Fir'aun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Kemudian orang-orang yang bukan nabi dan rasul, yang dia menjadi penentang Allah. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat banyak sekali kisah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan novel, bukan kitab sejarah. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala cantumkan kisah dalam Al-Qur'an? Supaya menjadi i'tibar. Maka Allah menyatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah Al-Qur'an itu ada ibrah, pelajaran bagi ulul albab, orang yang punya hati nurani yang masih terjaga. Maka yang berikutnya Allah menyampaikan hudan lil muttaqin itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk amsal atau masal. Masal itu, masal, mislun, masalun, masilun, jamaknya amsal. Amsal itu atau masal itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Allah memberikan kita perumpamaan supaya kita bisa menjadikan itu sebagai bagian dari pembelajaran. Apa fungsi masal? Masal ini adalah bentuk hidayah Allah yang Allah turunkan kepada kita bagi orang-orang yang mau juga menggunakan hati dan perasaan. Sama seperti kisah tadi, maka masal itu mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu itu supaya kita mengambil faidah dan i'tibar pelajarannya. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa ternyata dengan masal itu banyak sekali Al-Qur'an itu dalam bentuk masal. Bismillah. Mana ayat yang biasa paling kita hafal, yaitu dalam surah Yasin. Apa? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Wahai Muhammad, ambillah pelajaran kepada mereka ashabal qaryah, penduduk di satu kota tersebut. Artinya banyak sekali masal. Kemudian dalam surah Al-Hasyr yang ujungnya kita sering dengar, wa tilkal amsalu nadribuha linnas allahum yatafakkarun, dan itulah amsal, perumpamaan-perumpamaan yang Allah sengaja berikan. Kenapa? Ayo bahasa gitu. Jengok-jengok, jamak-jamak baik. Ngampo? Kage pecah ponggok merindukan bulan. Awak tak pantas, kemudian akhirnya mengharap sesuatu yang di luar kemampuan. Ayo jamak-jamak baik, belanja tuh kaget besar pasak daripada tiang. Itu kan amsal. Nah, apa tujuannya? Supaya ini kita mendapatkan ibrah, pelajaran, dan pada ujungnya kesadaran. Maka Allah sengaja memberikan beberapa gaya bahasa ini, entah perintah, entah larangan, entah sumpah, kemudian entah kisah, entah kemudian amsal, perumpamaan, supaya sampai nilai tujuan Al-Quran sebagai dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka salah satu ulama dan kemudian murid-murid beliau dan pengikut beliau yang paling banyak memberikan masal ini siapa? Maulana Zakaria Kandahlawi rahmatullah alaih. Jadi teman-teman yang sering khuruj fisabilillah, Ustaz Husain, ashabna, teman-teman kita, mendoakan Allah berikan sehat wal afiat, itu sering memberikan masal kepada kita, perumpamaan. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu
berdakwah ini bukan kadang-kadang berdakwah ini wajib punya ilmu. Dan ilmu ini didapat salah satunya dari pengalaman. Ngapo? Karena begini. Mengapa teman-teman jamaah tabligh, jamaah khurj ini sering memberikan masal perumpamaan. Kami pernah diberitahu salah satu senior muftinya di Timika, Maulana Hasan di sana, 12 tahun beliau belajar di India. Nyatakan, Ustadz, kenapa di jamaah tabligh ini kita diperintahkan masyayikh kita, guru-guru kita memberikan masal perumpamaan? Itu bentuk rahmat kepada umat, bentuk kasih sayang kepada umat. Ngapo kadang-kadang umat ini lagi tunjuk dalil Al-Quran, lagi tunjuk dalil hadis yang sahih, tak percaya, bahaya. Kau tak percaya dengan aku boleh, tapi tak percaya dengan Quran dan hadis itu yang bahaya. Maka kemudian mereka memberikan masal perumpamaan, supaya perumpamaan itu kan bukan Quran, bukan hadis. Nak percaya syukur, tak percaya juga tidak berdampak kepada keimanan. Karena misalnya begini Bapak Ibu, kita berikan dalil Al-Quran, kita berikan dalil sunnah atau hadis, kita jelaskan penjelasan ulama di situ. Ada orang yang ngotot tak percaya, itu bahaya, wajib syahadat itu. Orang ini wajib syahadat, karena orang yang tak percaya pada Quran dan sunnah harus mengulangi syahadat. Bahasa umat kami, Allah yarham almarhumah itu, binasa Islam itu. Islamnya binasa, maka dia wajib mengulang syahadatnya. Wajib syahadat. Maka bentuk kasih sayang para ulama, para masyayikh itu ketika menyampaikan dakwah dengan apa? Dengan amsal. Contoh misalnya, payo kita nih kompak-kompak. Walaupun kita berbeda, ada yang nak 8 rakaat, ada 20 rakaat. Ada yang nak kunut subuh, tak kunut subuh. Tak masalah, karena masih semayang. Karena umat ini apa? Umat ini seperti pelangi. Pelangi akan indah kalau ada komponen warna yang lengkap. Ya misalnya putih, kalau tak lemak. Lemaknya pindang tuh karena ada komponen rasa yang berbeda-beda. Masam, masin, pedas. Kami tak main manis, pindang manis itu orang Selaya. Ya. Orang Pegagan ya manis juga. Ya Allah manisnya. La ikhwan dimuliakan Allah, lemaknya sesuatu itu, ngapo kita lemaknya? Karena beda-beda. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi mungkin misalnya dia di bagian mana. Maka umat ini dapat berkah ketika ada perbedaan yang dirangkum dalam satu persatuan. Seperti apa? Seperti cahaya pelangi yang sangat indah. Maka umat kalau berpisah-pisah, di situ abang, di situ hijau, sudah lemak. Maka itu kan amsal. Nak percaya kamu syukur, tak percaya tak berbahaya dengan keimanan. Tapi kadang-kadang ini sekarang di medsos, na'udzubillah, terjadi musibah agama. Ngapa kita tunjukkan Quran, kita tunjukkan hadis, penjelasan ulama. Penjelasan ulama terhadap Quran dan hadis. Bukan penjelasan ulama yang ngotot dengan hawa nafsu. Bukan penjelasan orang yang menggunakan akal logika. Tapi penjelasan ulama yang diakui keilmuan dan ketakwaannya. Tak percaya, bahaya. Maka lihat betapa halusnya, baiknya para ulama dengan berikan amsal. Mereka tak berikan dalil Quran dan sunnah. Quran, nah sudah benar itu bahaya, dosa besar. Maka ini bentuk rahmat kepada umat. Maka amsal itu penting. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat mau menggunakan akal, logika, ulul albab, supaya kita sampai kepada nilai cahaya hidayah dan kebenaran. Nah, Allah kemudian memberikan amsal di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka siapa? Masih nyambung dengan yang sebelumnya, mereka munafik. Maka ini namanya tafsirul ayah bil ayah. Tafsirul Quran bil Quran. Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi sebelumnya bicara tentang sifat-sifat orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatihim qalu inna ma'akum. Itu dijelaskan yang maka kemudian diperjelas lagi oleh Allah. Perumpamaan siapa? Biar kamu jelas siapa orang munafik itu kata Allah. Perumpamaan mereka seperti orang yang menghidupkan api. Istauqada naran. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun.
Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menghidupkan api. Ketika terang, tujuan api itu apa? Api itu kan ada dua unsur. Ada unsur penerangannya, ada unsur hangatnya atau panasnya. Yang semua itu kalau dalam batasan yang wajar, maka itu akan bermanfaat. Tapi ketika ternyata telah terang, maka dijelaskan apa makna falamma adha'at ma haulahu, maka tak kala terang sekitarnya. Terang ini bukan sekedar terang. Kemudian para ulama mentafsirkan makna terang ini dengan hidupnya orang-orang munafik ini hidup bersama Rasulullah. Maka mereka kemudian banyak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kan hidup dengan Rasulullah itu kan punya berkah itulah. Jadi kalau Rasulullah tahu, oh ini tidak boleh, ini boleh, ini sunnah, ini haram. Orang munafik yang hidup bersama orang-orang muslim, orang mukmin, ketika dia hidup bersama orang-orang muslim itu, orang munafik ini dapat manfaat. Manfaat apa? Manfaat hidayah kebenaran yang ketika mereka hidup tahu, oh ternyata begini. Tapi karena memang pada dasarnya dalam hatinya kafir, zahaballahu binurihim. Yang terang tadi Allah cabut, tinggal gelapnya baik. Dan kalau sudah api diambil cahayanya, penerangannya, maka yang tinggal adalah panasnya yang membakar mereka. Maka posisi orang munafik itu senantiasa kepanasan di dekat orang-orang muslim. Maka saya jadi teringat ada satu mahfuzat yang diajarkan guru kami Allahyarham Ustaz Syam'un almarhum, beliau orang ulak Kemahang. Beliau menyatakan al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma'i. Orang mukmin itu kalau di masjid seperti ikan dalam air. Senang, betah, dia maksudnya dalam kondisi murtah, dalam kondisi yang dia jiwa raganya dia tenang. Wal munafiqu fil masjidi kat-tayri fil qafasi. Sementara orang-orang munafik itu di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Pengennya nak keluar terus. Bukan maksud aku tuh nyuruh bapak tuh jangan berhenti dulu dah. Maksudnya kalau nak begawe silakan begawe. Maksudnya tuh aduh nak, lamonnya. Belum khutbah Jumat, belum qamati shalah, belum nak masuk dia. Masih sebatang dulu khutbah Jumat di luar, masih sebatang. Dalam masuk masjid. Siapa ya sih kak? Ada. Ganti. Naru jangan. Atau kalau di masjid tuh masih main HP. Ya Pak, kalau di sini itu kan terjengok galau Pak. Gawe jemaah kan. Ada yang bergesak, budak-budak berore, ada yang main HP, ada yang cak-cak khusuk balat tidur misalnya. Ada terjengok galau. Nah yang khusyuk itu bagus itu. Saking khusyuknya dia kemudian tergantung itu bagus. Ya. Yang masalah ini cak-cak dengar tapi main HP, WA segala macam. Kalau lama itu berarti dia tidak nyaman di masjid. Itu maaf tanda munafik. Bahkan di rumah Allah pun dia merasa tak nyaman. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah kondisi orang-orang munafik hidup di kalangan orang beriman. Dia tak nyaman, rasa panas pengen jauh-jauh. Tapi ngomongnya bagus. Senyum segala macam. Tapi kalau sudah berada di sekitaran perkumpulan mereka, maka dia mengatakan kami itu ngolah-ngolahkan mereka, baik. Nah itu mengapa mereka seperti itu? Karena Allah sudah cabut zahaballahu binurihim. Allah sudah cabut cahayanya. Jadi kebenaran yang mereka lihat ketika bersama Rasulullah, bersama para sahabat, berjamaah itu enak, silaturahim itu enak, makan hal itu enak, jauh dari riba itu enak. Tapi kemudian ketika Allah cabut cahaya itu, maka mereka akhirnya cuma sebentar menikmati benarnya Islam dan iman ini. Setelah itu mereka menjadi orang sesat, yang lebih sesat. Karena kenapa? Karena Allah sudah ambil cahaya dari mereka. Kemudian wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah tinggalkan mereka fi dhulumatin. Dhulumatun itu artinya gelap. Dhulumatun itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah zulmatun. Kemudian jamaknya zulumatun. Dalam awal surah Al-An'am
Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Ini mukjizat Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah menjadikan banyak kegelapan dan satu cahaya. Kegelapan banyak, cahaya cuma satu. Maka ditafsirkan ulama, satu cahaya itu adalah Islam. Kemudian yang di luar Islam itu adalah zulumat, kegelapan. Dalam bahasa kita yang sering kita dengar, segala puji bagi Allah atau salawat para Rasul yang telah menyelamatkan kita dari alam yang penuh dengan kegelapan kepada alam yang penuh dengan terang benderang. Bukan terang benderang cahaya lampu ini, bukan. Tapi kemampuan kita memandang yang baik itu adalah baik, yang buruk adalah buruk. Itu namanya terang. Hati kita terang. Ada orang yang gelap di tengah teriknya sinar matahari. Misalnya apa? Makan siang di warung pindang mana, kemudian masuk set, tolong Pak, amankan proyek kami 500 juta. Siang hari tapi hatinya gelap. Baik yang menyogok maupun disogok sama-sama gelap hatinya. Padahal di tengah sinar siang matahari yang sangat terang. Bukan sinar ini, tapi sinar cahaya hati yang sehingga tak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka dalam Al-Quran, kata kegelapan itu pasti dalam bentuk jamak. Apa zulumat? Kegelapan-kegelapan yang datang dari selain Allah itu zulumat. Zulumat semua, gelap. Sementara An-Nur itu dari Allah cuma bentuknya satu, atas maha tunggalnya Allah, dan betapa selain Islam itu akan mendatangkan kegelapan. Fahum la yubsirun, zulumatin la yubsirun, yang mereka tak akan melihat. Hadanallahu ayyakum ajmain. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Usikum menafsi bitaqwallah, yang baik daripada Allah, yang buruk dari kami pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khair. Izin. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Joni Nugroho, insyaallah menyesat. Amin ya rabbal alamin.